Bismillah teman-teman, kita lanjut di part yang terakhir, part 5. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan profil dari Amri Gunawan ya. Nama Amri Gunawan lahir di Biren, Aceh Utara pada tanggal 2 Februari 1967. Istrinya bernama Nia Kurnia, kemudian dikenal sebagai owner Rabbani. Setelah menamatkan sekolahnya, Amri kemudian merantau ke Bandung, Jawa Barat untuk menimba ilmu. Ya, di kota Bandung, ia kuliah di jurusan Ekonomi Universitas Padjadjaran. Di sini ia aktif di organisasi kemahasiswaan di bidang kerohanian. Kemudian menjadi seorang aktivis. Sebagai seorang aktivis, Amri Gunawan kian giat dalam mempelajari masalah keagamaan. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari jurusan ekonomi di kampusnya. Buku-bukunya tentang ekonomi ia bakar semua. Amri kemudian memilih untuk kuliah di jurusan sastra Arab di kampus yang sama. Di usia 22 tahun, Amri kemudian mempersunting Kurnia, wanita kelahiran Sumedang 14 Maret 1969, yang kini sebagai Direktur CV Rabbani Asyisah. Ketika dipersunting oleh Amri Gunawan, Nia Kurnia ketika itu masih berstatus mahasiswi di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Berjualan kaset hingga buku. Ketika menikahi Nia Kurnia, Amri meminjam uang sebesar Rp60.000 dari guru ngajinya untuk dibelikan mas kawin. Setelah menikah, Amri kemudian melakoni berbagai jenis pekerjaan yang dianggapnya halal untuk bisa menafkahi keluarga kecilnya itu. Salah satu pekerjaan yang ia lakoni adalah berjualan kaset dan buku-buku Islam di masjid kampus pada tahun 1991 di bawah bendera Pustaka Rabbani. Sebagian modal Amri menggadaikan mahar istrinya. Mertuanya juga berbaik hati menjangkau modal sebesar Rp100.000 kepada Amri. Pada saat itu, pemasok buku-buku Islam dari Jakarta ke Bandung masih sangat sedikit. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Amri Gunawan. Modal dari istri dan mertuanya kemudian ia gunakan untuk mencetak brosur serta membayar buku-buku yang ia jual. Usahanya berjualan buku yang dilakoni berjalan dengan lancar. Dalam kurun waktu 3 bulan, ia sudah bisa mengembalikan modal yang ia pinjam dari mertuanya. Namun yang namanya bisnis tak selamanya lancar. Pasang surut bisnis mulai dirasakan Amri Gunawan pada tahun 1994. Semakin banyak kompetitor di bisnis yang sama membuat keuntungan yang diterimanya kian minim. Berjualan jilbab dan kerudung. Tak lama kemudian, Amri Gunawan memutuskan berhenti dari bisnis berjualan buku. Amri bersama istrinya banting setir ke bisnis jilbab atau kerudung pada 1994, berbekal keahlian istrinya di bidang menjahit dan desain. Ketika itu, peluang bisnis jilbab di Bandung masih sangat besar. Ditambah lagi terjadi pelarangan jilbab di sekolah-sekolah yang membuat Amri berpikir bahwa jika ada pelarangan, biasanya membuat jilbab menjadi semakin diminati. Awal mula usaha jilbab yang digeluti oleh Amri dan istrinya tidak berjalan dengan baik. Ketika itu, Amri memiliki karyawan sebanyak 30 orang di bisnis ini. Peralihan bisnis dari berjualan buku ke bisnis jilbab membuat karyawannya memilih untuk mundur karena tidak siap dengan peralihan tersebut. Namun, di hari yang sama Amri mendapatkan 30 karyawan baru ketika itu. Naluri bisnis Amri Gunawan sangat tepat. Permintaan akan kerudung atau jilbab meningkat sangat pesat di Bandung ketika itu. Sebagai inovasi produknya di tahun 2000, Amri Gunawan kemudian menciptakan model kerudung instan yang terbuat dari bahan kaos. Selanjutnya, pada tahun 2003, Amri mengeluarkan produk kerudung dan jilbab kreasi. Ide tersebut ia dapat ketika berkunjung ke Tanah Suci. Amri Gunawan terus berkreasi menciptakan model-model kerudung atau jilbab yang baru.
Inovasi ini membuat banyak konsumen sangat menyukai produknya. Sekitar 90% produknya adalah kerudung dan jilbab. Selebihnya adalah produk lain seperti gamis dan perlengkapan muslimah lainnya. Asal kata Rabbani. Outlet pertama Rabbani berdiri di kawasan Sekeloa, Bandung, menempati bangunan yang berukuran luasnya 2 kali 3 meter. Nama Rabbani berasal dari Al-Quran Surah Al-Imran ayat 79 yang berarti para pengabdi Allah yang mau mengajarkan dan diajarkan kitabullah. Alamat pabrik Rabbani semua berada di Bandung. Rabbani memiliki 4 pabrik yang memproduksi kerudung dan jilbab. Produsen jilbab dan kerudung terbesar di Indonesia. Setiap pabrik mampu memproduksi 10.000 kerudung dan jilbab per harinya. Tidak mengherankan bila Rabbani pantas disebut sebagai produsen kerudung terbesar di Indonesia ataupun Asia. Dalam struktur organisasi, Rabbani, Haji Amri Gunawan, lebih berfokus di bidang marketing dan SDM, sementara istrinya Haja Kurnia sebagai direktur Rabbani mengurusi bidang produksi serta keuangan perusahaan. Dalam menjalankan perusahaannya, Amri dan istrinya lebih banyak menanamkan nilai-nilai Islami dalam manajemen perusahaannya yang disebut dengan manajemen jihad. Hingga saat ini, Rabbani memiliki ratusan hingga ribuan karyawan dengan outlet yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di luar negeri seperti Malaysia. Amri Gunawan dijuluki sebagai Profesor Kerudung Indonesia. Omset Rabbani pun mencapai ratusan miliar. Untuk memperluas pangsa pasarnya, Rabbani bekerjasama dengan para agen-agen yang membantu memasarkan produk. Itulah tadi sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan dari profil toko. Teman-teman juga jika ingin lebih banyak mengeksplor toko lain bisa mendapatkan cari di internet ya. Kalau yang sumber saya ini adalah biografiku.com. Itu banyak sekali toko-toko yang bisa kita baca kisahnya ya. Nah teman-teman sekalian, inilah materi yang sempat saya bawakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di WA Group ya. Sekian, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.